Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permasalahan dan pembaharuan hukum di Indonesia, ya. Ini dalam rangka mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, ya. Capaian pembelajaran dari kegiatan ini yaitu bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan hukum di Indonesia, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebabnya serta menjelaskan arah pembaharuan hukum nasional. Ini artinya berlaku umum. Nah, adapun permasalahan hukum di Indonesia itu adalah yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Ya, ini lemah penegakan hukum. Gitu ya. Kemudian adanya korupsi, kemudian ada juga ketidakpastian hukum. Ya. Kemudian ketidakpastian ini juga karena akibat dari tumpang tindih regulasi. Ya. Kemudian rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Jadi salah satu contoh lah gitu, ketika kita di dalam hal berlalu lintas aja, orang untuk menggunakan helm gitu kan, biasanya kalau ada polisi mau menggunakan helm gitu ya. Kalau ada polisi baru mau menggunakan seat belt. Padahal menggunakan helm dan menggunakan seat belt itu sebetulnya adalah aturan gitu ya, bagaimana keselamatan untuk para pengemudi atau yang menggunakan lintas. Nah ini, di sisi lain ada juga mafia peradilan. Ini juga termasuk permasalahan mafia peradilan. Kemudian ketimpangan akses keadilan, ya. Dan ini juga sebagai penyebabnya integritas dari aparat penegak hukum juga yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian adanya over kapasitas lembaga pemasyarakatan, itu juga persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian untuk lanjutnya yaitu tantangan hukum di era digital. Hari ini kita tidak bisa menutup mata, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita sudah ada di era globalisasi. Era globalisasi ini era kesejahteraan dan disebut juga dengan era persaingan bebas. Jadi tidak mengenal lagi batas-batas demarkasi wilayah. Sehingga ini orang dari wilayah manapun atau daerah manapun bisa masuk ke kita, gitu ya. Kalau dulu orang mau nonton bioskop, ya, menonton film, harus berangkat ke gedung bioskop. Kemudian berubah, ada layar tancap. Kemudian berubah lagi, ada TV di desa-desa atau di kecamatan. Dulu kan pernah lihat ya gitu ya. Kemudian televisi mulai teknologinya maju, tiap orang punya di rumah orang-orang kaya. Saya punya pengalaman dulu, saya nonton di rumah tetangga karena orang tua saya belum punya TV. Apalagi kalau mau ada pertandingan sepak bola kayak sekarang ada Piala Dunia ya. Nah, itu. Hari ini televisi di setiap rumah sudah pada punya. Bahkan hari ini televisi masuk ke dalam saku kita, ya, yaitu lewat handphone. Nah itu handphone itu makanya hari ini orang tidak bisa kelihatannya kalau lebih sakit kehilangan handphone daripada kehilangan uang, gitu ya. Saking pentingnya handphone. Gitu ya. Nah inilah maka tantangan hukum di era global atau era digital ini. Yang pertama itu kejahatan cyber, yaitu maka muncullah berbagai kejahatan yang menggunakan digital. Kemudian tantangan berikutnya yaitu perlindungan terhadap data pribadi. Sekarang itu kan untuk melacak seseorang tinggal langsung aja ya searching. Contoh soal ketika Anda kuliah di mana gitu kan, tinggal lihat aja searching
di portal Dikti langsung keluar gitu kan, nama si A Tek Rod gitu. Lahirnya kapan, sekolahnya di mana gitu dan lain sebagainya. Sehingga tidak harus sebetulnya berkepanjangan ya urusan seseorang kuliah di mana, dia punya ijazah apa atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian hoax ya dan ujaran kebencian. Itu sekarang itu orang enak aja gitu ya. Gibah di medsos itu kan waduh gitu. Kadang-kadang bukan hanya gibah, ria juga. Malam-malam gitu ya. Untuk malam ini kita tahajud ya gitu. Padahal tahajud mah tahajud gitu ya. Kudu diomong juga batur gitu. Tapi kan ingin kelihatan supaya wah kita ini terlihat hebat gitu ya. Nah, kemudian juga transaksi elektronik ini juga persoalan ya, tantangan yang hari ini banyak sekali terjadi transaksi-transaksi yang menggunakan digital. Contoh soal dulu kalau kita mau beli makanan kan harus keluar, harus berangkat. Sekarang semua angkat langsung aplikasi GoFood, mau GoFood apa datang. Ini dengan teknologi itu di satu sisi menguntungkan, memudahkan ya, tetapi di sisi lain juga ada hal-hal yang kurang istilahnya memberikan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Nah, makanya ada satu adagium katanya, dengan ilmu hidup itu menjadi mudah, dengan seni hidup itu menjadi indah, dengan agama hidup itu menjadi lebih terarah begitu ya. Nah, sekarang persoalannya urgensi pembaharuan hukum. Nah, pembaharuan hukum ini adalah sangat penting karena dalam rangka apa? Menyesuaikan perkembangan masyarakat. Nah, ada diam dulu itu menurut Raskopon, law as a tool of social engineering, gitu ya, bahwa hukum itu adalah sebagai alat pembaharuan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan keadilan, ya. Kemudian bagaimana menjamin kepastian hukum, ya. Dan yang berikutnya yaitu dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Karena semua juga harus dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, nah, untuk itu diperlukan arah pembaharuan hukum nasional. Yang pertama yaitu reformasi regulasi. Jadi bagaimana aturan-aturan yang ada direformasi, diperbaiki, ya. Kemudian harmonisasi peraturan, kemudian moderasi sistem peradilan, dan digitalisasi layanan hukum, sehingga orang untuk mendapatkan pelayanan di bidang hukum itu tidak harus mengalami kesulitan. Dan selanjutnya dari persoalan-persoalan tersebut maka dapat kita simpulkan ya, bahwa permasalahan hukum itu memerlukan pembaharuan yang berkelanjutan melalui satu, regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang berintegritas, dan yang ketiga adanya partisipasi masyarakat yang meningkat. Ini yang barangkali bisa disampaikan untuk kesempatan ini.